di paling nah, Udah. oke. Oke, aku mulai ya. Ini suaraku jelas nggak sebelumnya? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati dengan NIM 2008187 dan rekan saya Dian Dizaran dengan NIM 2003977. Kami dari kelas 3A Teknik Komputer akan menjelaskan mengenai algoritma priority scheduling. Jadi, algoritma priority scheduling adalah suatu algoritma penjadwalan yang di mana dalam menjalankan prosesnya itu mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi, setiap prosesnya itu memiliki prioritas masing-masing. Nah, bagaimana sih penentu si prioritas setiap proses? Satu, yang kedua, kebutuhan memori, yang ketiga, akses file, yang keempat, perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst, yang kelima, tingkat kepentingan proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya itu CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi atau smallest integer highest priority. Priority scheduling dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada preemptive. Proses yang sedang berjalan dapat diberhentikan di tengah-tengah jika terdapat proses selanjutnya memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan prioritas proses sebelumnya. Dan kedua ada non-preemptive, yaitu proses yang sedang berjalan akan diteruskan sampai terminate atau input-output point. Nah, pada algoritma ini mempunyai kelemahan, yaitu terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah memiliki kemungkinan tidak dieksekusi jika terdapat proses lain dengan prioritas yang lebih tinggi. Kemudian, solusi dari permasalahan ini adalah dengan aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam QW secara bertahap. Ya, mungkin selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh Ramawati. Baik, terima kasih. Sebelumnya sedang membahas mengenai teorinya gitu. Maka kali ini kita akan membahas contoh soalnya. Ini ada salah satu contoh soal mengenai algoritma priority scheduling ini. Nah, misal di contoh soal ini ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Nah, setiap proses itu memiliki waktu atau burst time dan prioritasnya masing-masing. Pada soal ini, P1 itu memiliki waktu 6, prioritasnya ke-4, dan kedatangannya 0. Yang P2, waktunya 8, prioritasnya ke-1, kedatangannya 0. P3, untuk proses yang ketiga, mempunyai waktu 7, prioritasnya 3, kedatangannya 0, dan untuk proses keempat, memiliki waktu 3, atau burst time-nya 3, dan kedatangannya 0. Nah, di sini dapat 0, jadi tidak akan terlalu berpengaruh dalam waktu tunggu rata-ratanya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk pelaksanaan suatu prosesnya dijalankan gitu ya, suatu proses dijalankan berdasarkan prioritasnya gitu. Dan di sini sudah terdapat prioritasnya setiap prosesnya. Nah, yang pertama itu untuk yang pertama dijalankan yaitu proses kedua dengan waktu burst time-nya itu 8. Maka dapat digambarkan seperti pada diagram yang di bawah ini. Ini untuk P2 dari 0 sampai 8. Karena kan waktu kedatangannya dari 0 semua. Nah, untuk proses yang kedua kita lihat. Ternyata yang di prioritas kedua itu adalah P4. Maka P4 pun berjalan dengan waktu burst time-nya itu adalah 3. Ini prioritas ketiga itu ada P3. Berarti dari 11, tadi kan 0, 8, dari 8 tambah 3, jadi 11, nah 11 tambah burst time ke P3, jadi 11 tambah 7, 18. Nah, untuk yang terakhir, prioritas terakhir adalah
P1 dengan berstem 6, berarti 18, 6, berjalan selama 6, berarti selesai di 24. Nah, setelah itu kita menentukan waktu tunggu masing-masing prosesnya. Yang proses pertama yaitu waktu tunggunya 18. Ini ya dapat lihat 18. Maaf. Ini dapat terlihat waktu tunggunya itu adalah 18. 18 dari mana sih? 18 itu karena kan dari berjalannya dari 0 sampai ke 18 itu berarti waktu tunggu untuk P1 ya. Dan untuk P2 itu waktu tunggunya 0, P3 itu waktu tunggunya adalah 11, dapat lihat di sini 11. Nah, untuk P3 waktu tunggunya 11 kan. Nah, untuk terakhir yang P4 itu adalah 8 ini ya, P4. Nah, setelah itu maka kita jumlahkan dari keempat waktu tunggu tersebut dibagi jumlah prosesnya. Maka 18 tambah 0 tambah 11 tambah 8 per 4, maka hasilnya adalah 9,25. Itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, untuk contoh soal kedua, di sini ada 3 proses, yaitu P1 dengan burst-time 8 dan prioritas kedua, kemudian ada P2 dengan burst-time 1, prioritas pertama atau ke-1, proses dan P3 dengan burst-time 1, prioritas ke-3. Lalu kita gambar di sini diagramnya. Terus kita lihat nih mana nih prioritas yang pertamanya, di sini ada P2. Itu P2 kita gambar lebih dahulu, itu burst-time-nya 1, jadi dari 0 ke 1. Kemudian lanjut dengan prioritas yang kedua, yaitu P1 dengan burst-time 8. Berarti 1 tambah 8 sama dengan 9. Kemudian prioritas ketiga, yaitu P3 dengan burst-time 1. Yaitu jadi 9 tambah 1 sama dengan 10. Kemudian waktu tunggunya kita tentuin, itu P1-nya dengan 1, kemudian P2-nya 0, kemudian P3-nya 9. Kemudian ditambahin semuanya jadi 1 tambah 0 tambah 9 per banyaknya jumlah proses yang ada. Jadi per 3. Sama dengan 10 per 3 sama dengan 3,3. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramawati. Oke. Untuk soal selanjutnya sama ya seperti yang tadi, kita punyai 5 proses ya dari P1 sampai P5. Di sini dapat lihat burst-time-nya P110, P21, P32, P41, dan P5, 5. Namun, kita lihat di priority ternyata ada 2 proses yang memiliki prioritas yang sama gitu, yaitu P1 yang ini dengan P3. Nah, kemudian bagaimana cara proses tersebut dijalankan? Berarti nanti mengambil proses yang memiliki burst time paling besar gitu. Karena di sini P1 yang memiliki burst time paling besar dibanding dengan burst time dari P2. Maka yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P1, kemudian P3. Nah, kemudian kita gambarkan diagramnya. Untuk prioritas yang pertama adalah P2 dengan burst time 1. Berarti kita gambar kedatangannya dari 0. Itu ada P5 dengan burst time 5. Maka dari 1 ini berjalan sejauh 5 untuk P5. Kemudian untuk yang ketiga ini, karena tadi sama prioritinya, maka kita mengambil proses yang memiliki burst time paling besar gitu. Maka yang akan didahulukan di proses adalah P1 berjalan. Jadi dari 6 ke 16. Selanjutnya baru ke P3 yang memiliki burst time 2, 16 berjalan 18.
Nah, yang terakhir yaitu ada di priority keempat, yaitu ada P4 dengan berstem 1. Berarti kita berjalan pas. Nah, setelah itu tunggu masing-masing prosesnya. Yaitu untuk P1-nya sama dengan, dapat terlihat ya, P1 berarti waktu tunggunya 6. Berarti 6. Untuk P2, karena langsung dari awal berarti waktu tunggunya 0. Untuk P3, ini untuk cara cepatnya, sebenarnya bisa untuk menghitung waktu tunggu secara cepatnya, kita bisa melihat dari diagramnya saja. Nah, untuk P3, waktu tunggunya berarti 16. Ini. Betul. Terus untuk P4, waktu tunggunya 18. Dan untuk P5, waktu tunggunya adalah 1. Nah, jika sudah diketahui, maka kita tambahkan terus bagi jumlah proses, banyak prosesnya, yaitu berarti 6 tambah 0, tambah 16, tambah 18, tambah 1 dibagi 5, sama dengan 8,2. Oke, itu yang kami jelaskan 3 soal sebelumnya adalah metode preemptif gitu ya. Mohon maaf, non preemptif karena setiap proses diselesaikan terlebih dahulu, baru lanjut ke proses selanjutnya. Untuk soal terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Diandi, mangga. Ya, untuk soal terakhir, bentar. Ya, untuk soal terakhir, sini ada, aduh, maaf ya, mohon maaf. Sini ada juga prioritas yang sama ya, yaitu 3 sama 3, yaitu proses P1 dan P3. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Rahmawati, jadi kita ngambil prioritasnya yang berstemnya mempunyai berstem yang lebih besar gitu. Jadi kita di sini akan ngeduluin yang P1 dulu. Jadi sini kita gambar diagramnya atau ya diagramnya. Dan kita lihat di sini prioritas yang pertama itu ada P4, lalu kita gambar P4 di sini. Itu dari 0 sampai 2 karena berstemnya 2. Kemudian prioritas kedua ada P5 dengan berstem 10. Jadi kita 2 lalu tambah 10 jadi sama dengan 12. Kemudian prioritas ketiga itu kan karena didahuluin yang mempunyai berstem lebih besar yaitu P1. Kita di sini B1 jadi 12 tambah 7 sama dengan 19. Kemudian prioritas yang ketiga yang mempunyai berstem lebih kecil itu P3. Sini kita gambarkan lagi yaitu 19 ditambah 3 sama dengan 22. Kemudian yang terakhir yaitu proses P2 dengan prioritas keempat menjadi berstem 2 yaitu jadi 22 ditambah 22 tambah 2 sama dengan 24. Dan kita tentuin waktu tunggunya yaitu ada P1 yang pertama ada 12, kemudian P2 ada 22, kemudian P3 ada 19, dan P4 ada 0, kemudian P5 ada 2. Dan kita tambahin semua jumlah waktu tunggu per banyaknya proses yang ada, yaitu per 5. Ini 12 tambah 22 kan 34, tambah 2, 36, tambah 19, 36 tambah 19, 55 ya. 55 bagi 5 sama dengan 11. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tadi agak ngelek-ngelek. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beres. Berapa menit sih? Kayaknya lebih dari 10 deh. Kata